segala persoalan di jadi dengan berbagai persoalan yang ada di Utara ini, sebenarnya Aceh Utara tidak kekurangan orang pintar. Yang kurang itu orang baik. Jadi Muhammad kata dan beberapa sahabat Rasulullah sudah pernah menyampaikan bahwa yang baik dan pintar itu hanya ada pada ulama. Tanyalah generasi berikutnya, bertanya di umroh, menyuruh kamu milih jalan sebagai umrah, nanti kita mengambil nasihat dari para ulama. Ya, hanya kita alternatif bagaimana memperbaiki bangsa ini. Indonesia dibangun begitu besar itu, landasan hukumnya undang-undang, kemudian ada juga dibalut dengan trias politika, ada tiga politik, tiga sisi politik yang saling berdampingan. Ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Jadi eksekutif sebagai kepala pemerintahan untuk mengatur segala persoalan di dalam berbangsa dan bernegara itu ada konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukumnya itu adalah yudikatif. Berbuat benar ada konsekuensi hukum, berbuat salah juga ada. Berbuat benar diapresiasi secara oleh negara, berbuat salah juga ada konsekuensi yang diberikan oleh negara. Jembatannya itu adalah eksekutif. Maksudnya jembatannya itu adalah legislatif. Bagaimana merumuskan antara perjalanan pemerintahan secara eksekutif dengan konsekuensi di yudikatif, dirumuskanlah berbagai aturan dan rancangan oleh legislatif. Makanya itu tugas dan fungsi kamu sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, dewan yang mewakili rakyat. Kamu jembatannya antara pemerintah dan hukum. Kami yang merumuskan segala persoalan, segala aturan tata negara yang berlaku. Jadi kehadiran DPR sebagai representasi daripada rakyat, yang mewakili daripada rakyat, memiliki tiga tugas dan fungsi. Yang pertama, fungsinya di fungsi anggaran. Yang kedua, fungsinya di fungsi pengawasan. Yang ketiga, fungsinya di fungsi legislasi. Salah satu yang murni dan mutlak bagi yang disampaikan adalah legislasi. Fungsi anggaran lagi disampaikan boleh dilakukan sepihak. Fungsi pengawasan setelah mereka melakukan, kita hanya mengawasi, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Konsekuensi hukumnya muncul di DPR. Tapi legislasi itu penting. Kenapa penting? Karena berbagai hal yang ingin dirasakan oleh masyarakat, yang ingin diperjuangkan oleh masyarakat melalui dasar hukum itu disampaikan kepada DPR, dan DPR merumuskan aturan sehingga lahirlah peraturan daerah. Sedikit Pak, jadi untuk fokus materi hari ini proses pembukaan. Jadi mohon dipersilakan karena waktu sampai jalan. Baik. Jadi setelah saya sampaikan secara umum tadi, fokus tiga fungsi DPR, salah satunya itu sebagai fungsi legislasi, fungsi membuat aturan undang-undang, maka juga pembuatan aturan undang-undang itu ada tata caranya tersendiri. Maka kenapa saya gambarkan secara luas dulu, nanti biar mengarah pada apa tugas yang harus dilakukan oleh DPR ketika membuat undang-undang. Baik. Setiap awal tahun atau akhir tahun sebelum pembahasan anggaran APBD atau APBA di Aceh, maka harus dirumuskan prioritas legislasi yang akan dibahas pada tahun berjalan. Disebut dengan proleg. Proleg itu harus mengacu pada
prioritas legislasi itu harus mengacu pada rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah pemerintah. RPJM dan RPJMP itu mengacu pada kita bupati pada saat mereka berkampanye. Jadi setiap tahun itu DPR menerima masukan dari masyarakat untuk membuat kanun atau peraturan daerah tertentu. Misalnya, Tungku sepakat ingin membuat kanun wajib mengaji ba'da maghrib. Nyemadu dan sepakati bahwa kanunnya dan kuder. Nak matu. Inisiatif tersebut disampaikan oleh DPR. Kamu terima di bulan 10 atau bulan 9 yang DPR terima. Ini ada masukan dari Hatta minta agar kita usulkan ke Polres pembuatan kanun pengajian pada maghrib. Begitu juga dengan pemerintah. Pemerintah eksekutif itu juga mengusulkan rancangan berdasarkan aturan-aturan dan undang-undang di atasnya. Karena ada perubahan undang-undang apa yang mengatur tentang SOTK, struktur organisasi pemerintahan kabupaten. Ini awal dinas keuangan kadang-kadang digabung dengan Dispenda. Berdasarkan aturan di atasnya, misalnya ada Permendagri nomor 19 seperti baru-baru ini ada Permendagri nomor 19 tentang perubahan struktur organisasi pemerintahan. Berdasarkan Permendagri-nya disampaikan ke pemerintah kabupaten kota, maka pemerintah kabupaten kota menyampaikan usulan rancangan kanun ke DPR. Maka terkumpullah beberapa rancangan kanun. Ketika terkumpul bermacam rancangan kanun, komisi-komisi di DPR juga bisa menyampaikan rancangan kanunnya. Ketika kakak menerima, misalnya ada rancangan kanun 20 atau 20. DPR lah secara politis mengatur skala prioritasnya apa yang paling penting. Kewajiban salat pada pengajian pada maghrib atau tata cara lainnya